Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin al-muhtaramin, para alim ulama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab, beserta jajaran Majelis Pengasuh yang lain, khususnya Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah II Bahrul Ulum, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Bapak Kiai Haji Wafiul Ahdi SH MPDI, beserta seluruh jajaran pengurus yayasan yang lain, para wali santri, dan juga para santri baru Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah II yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pelaksanaan masa orientasi santri baru dilaksanakan. Perkenalkan dahulu sebelumnya, saya nama Faizun, panggilan akrab dari anak-anak adalah Pak Faiz, yang dalam hal ini mendapat amanat dari pengasuh untuk menyampaikan materi ke Bahrul Uluman. Materi ini sebenarnya sudah anak-anak dapatkan pada saat masa ta'aruf siswa madrasah di sekolah, tetapi karena memang ini sudah menjadi bagian materi wajib yang disampaikan pada orientasi santri, maka juga akan kami sampaikan. Tentunya ada bagian-bagian yang mungkin hanya mengulang apa yang sudah disampaikan oleh pemateri di sekolah. Ada juga nanti yang mungkin ada sedikit tambahan jika memang itu berbeda. Namun sebelum saya menyampaikan materi tentang ke Bahrul Uluman, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum, kepada anak-anak. Selamat menjadi santri di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah II khususnya, dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum pada umumnya. Semoga kehadiran kalian di Bahrul Ulum ini betul-betul memang sudah kehendak Allah untuk dijadikan sebagai manusia yang baik. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tidak banyak orang yang mau mendalami agama kecuali orang-orang yang memang oleh Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang baik. Karena itu kita patut bersyukur. Yang kedua, anak-anak semuanya, dengan menjadi santri itu artinya kita sudah mendaftarkan diri kita untuk menjadi naibun anil ulama, menjadi penerus, menjadi pengganti daripada para ulama. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia siapapun dia dibatasi oleh usia, maka kita, kalian yang masih muda-muda inilah yang akan meneruskan perjuangan para ulama. Bahkan dalam konteks kekinian, para santri tidak hanya meneruskan perjuangan ulama di bidang dakwah diniyah, tetapi juga meneruskan peran para ulama di dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Inna fi yatikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha. Sesungguhnya di tangan kalian para santri, anak-anak muda saat ini, perkara-perkara umat
Dan pada keberanian kalian untuk maju, di sanalah hidup dan matinya umat. Karena itu kita harus betul-betul serius ketika sudah mendaftarkan diri kita sebagai santri. Nah, tentunya kalian nanti menghadapi sesuatu yang baru, karena hidup di pesantren itu tidak sama dengan hidup di rumah. Kamar kita terbatas, ditempati oleh beberapa teman kita dari berbagai daerah, ya. Bahkan juga tanpa dipan, ya, kita tidur di bawah. Ya inilah memang proses penempaan, ya. Jadi beda dengan di rumah. Dari sisi ini saja nanti supaya kalian tidak kaget. Kemudian karena santri itu berasal dari berbagai daerah, ya, dari berbagai latar belakang keluarga, kadang-kadang juga karakternya juga tidak sama. Nah, ini pelajaran yang luar biasa, melatihkan kita untuk mengasah kecerdasan emosional, ya. Jadi ini supaya nanti kalian tidak kaget, ya. Di samping itu juga di pesantren, nah ini nanti akan ada materi khusus tentang itu, tetapi saya sebatas informasi dulu, karena sampai sekarang kadang-kadang masih ada wali santri itu yang kemudian melihat tata tertib pesantren itu seolah-olah sebagai sebuah pengekangan dan juga pembebanan terhadap para santri. Tidak seperti itu, ya. Misalnya contoh, ya. Nanti kalau sekarang ini karena di era pandemi semua santri boleh membawa laptop, boleh juga menggunakan HP untuk pembelajaran daring bagi mereka yang sudah balik ke pondok. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh santri itu membawa HP ke pondok maupun ke sekolah. Kalau ketahuan maka nanti akan disita dan tidak pernah dikembalikan. Nah, ini kan sudah bagian dari sesuatu yang harus dipahami bersama. Nah, tetapi semuanya itu adalah untuk kebaikan santri, ya. Baik, sekarang ke Bahrul Ulman. Insya Allah kalian sudah mendapatkan melalui Matsama. Kita berikan semacam penguatan saja, ya, bahwa Bahrul Ulum ini menurut Ketua Umum Yayasan, ya, dan dalam catatan sejarah Bahrul Ulum usianya sudah 197 tahun. Jadi tinggal 3 tahun lagi sudah 2 abad usianya. Usia yang tua ini sebagai bukti bahwa pesantren ini memang betul-betul memiliki satu keistimewaan, ya. Bagaimana usia yang hampir 2 abad ini masih eksis, nah gitu, ya. Ini penting untuk diketahui. Jadi sebelum negeri ini merdeka itu pesantren ini sudah ada, nah. Bahkan pesantren ini menjadi salah satu markas perjuangan para ulama di dalam membebaskan tanah air ini dari penjajahan. Pendirinya adalah Al-Mahfurlah Mbah Kiai Haji Abdus Salam. Nanti kalau sudah hadir di pondok ini jangan lupa, ya, sowan ke Makbaroh, ke makam Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sana ada Makbaroh Mbah Kiai Haji Abdus Salam, pendiri pesantren yang sekarang kita kenal dengan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini. Nah, dalam sejarahnya Mbah Kiai Haji Abdus Salam ini memiliki 2 orang putri yang kelak menjadi penerus perjuangan beliau. Yang satu dinikahkan dengan Mbah Yai Usman, kemudian putri yang kedua dinikahkan dengan
Mbah Kiai Said. Nah, Mbah Kiai Utsman ini kemudian nanti memiliki putri bernama Nyai Halimah. Nyai Halimah ini nanti menikah dengan seorang santri dari Demak bernama Asy'ari. Nanti kemudian punya putra namanya Hashim, kemudian disebut Hashim Asy'ari, ya. Sekarang makbarohnya di Dusun Gedang, Mbah Utsman ini. Tetapi kemudian Mbah Kiai Asy'ari ini memindahkan pondoknya yang di Gedang di sebelah timur sungai Tambak Beras, yang sekarang juga sudah menjadi area Pondok Pesantren Bahrul Ulum, ya. Dipindahkan ke Dusun Keras, Diwe, Kecamatan Diwe. Lalu nanti oleh putranya bernama Hashim yang kita kenal dengan Al-Mahfullah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari memindahkan pesantren dari Tambak Beras dipindah ke Keras oleh ayahnya, oleh Yai Hashim dipindahkan ke Tebu Ireng, maka menjadi pesantren Tebu Ireng. Ini yang dari menantu yang bernama Yai Utsman. Sedangkan menantu yang lain yaitu Mbah Kiai Said, Mbah Kiai Said ini yang kemudian meneruskan pesantren yang sudah didirikan oleh mertuanya Kiai Haji Abdus Salam tetap di Tambak Beras. Nah ini ya, jadi pertemuannya di situ. Mbah Kiai Said ini kemudian mengembangkan, nanti punya putra bernama Kiai Hasbullah, ya. Ya Hasbullah punya putra namanya, salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah ini yang kemudian meneruskan perjuangan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini. Nah, Yai Wahab Hasbullah ini punya adik bernama Kiai Haji Hamid Hasbullah. Kemudian adik yang lain adalah Kiai Haji Abdurrahim Hasbullah, Nyai Hajah Fatimah Hasbullah, dan Nyai Khadijah Hasbullah. Yang nanti Nyai Khadijah Hasbullah ini oleh Mbah Kiai Wahab dinikahkan dengan temannya ketika mondok di Makkah Al-Mukarramah bernama Bisri Sansuri. Kemudian nanti Nyai Khadijah dan Mbah Yai Bisri Sansuri ini mendirikan pesantren di Denanyar yang sekarang kita kenal dengan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. Nah ini jadi kekerabatan antar kiai, antar pesantren itu seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan berarti pesantren-pesantren besar di Jombang itu ya embrionya ya dari Tambak Beras ini. Nanti juga ada cerita bagaimana pertaliannya dengan pesantren besar yang lain, yaitu pesantren Rejoso Peterongan. Nah ini tentang tokoh-tokoh pendiri. Kemudian kalau diklasifikasi, Kiai Haji Abdus Salam ini adalah generasi pertama, generasi pendiri. Kemudian Mbah Yai Utsman dan Mbah Yai Said itu generasi kedua, Yai Hasbullah itu generasi ketiga. Berarti Mbah Yai Wahab, Mbah Yai Hamid, Mbah Yai Abdurrahim, Nyai Fatimah, Nyai Khadijah itu sudah generasi keempat, ya. Baik. Kemudian saya tidak perlu menceritakan bagaimana Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah karena di YouTube, di Google itu sudah banyak cerita-cerita tentang beliau. Yang terpenting kemudian pesantren Tambak Beras ini akhirnya berkembang menjadi banyak, bahkan sekarang insya Allah jumlah ribatnya itu sudah 47 insya Allah ya. Kemudian madrasahnya di Bahrul Ulum ini ada 16 unit madrasah, mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Kemudian ada 3 perguruan tinggi yang nanti kalau kalian kesini pasti akan tahu satu persatunya. Nah, di mana posisi Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 di mana kalian tinggal dan belajar secara khusus selama 24 jam setiap harinya. Jadi pondok pesantren ketika saya hadir di Tambak Beras waktu itu nyantri itu ya ada Pondok Putra, ada Pondok Lor namanya Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah,
kemudian pondok kidul namanya pondok pesantren Putri Al-Fatimiyah. Nah, nanti Al-Latifiyah ini diasuh oleh Mbah Nyai Rohmah Wahab, istri dari Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian karena santri terus berkembang, maka dibukalah pesantren Putri Al-Latifiyah 2 yang nanti kalian insya Allah, jika Allah mengizinkan dan tidak ada atau kondisi pandemi ini cepat berakhir, maka insya Allah tanggal 1 Agustus kalian sudah mulai tinggal di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2. Nah, Al-Latifiyah 2 didirikan oleh Al-Mahfurlah Mbah Kiai Haji Imam Asy'ari Muhsin bersama dengan istri beliau, yaitu Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab Hasbullah. Al-Latifiyah 1 diasuh oleh Mbah Nyai Mahfudzoh Wahab Hasbullah. Kalau Al-Latifiyah 2 Mbah Nyai Munjidah Wahab Hasbullah. Itu pesantren di mana nanti kalian tinggal. Dan nanti akan dikenalkan dengan beberapa peraturan dan lain-lain. Secara umum di pesantren Putri Al-Latifiyah 2 ini santrinya, ya karena unit lembaga pendidikannya di Bahrul Ulum ini banyak, maka sekolahnya tidak satu. Ada yang sekolah di misalnya SLTA, ada yang di MA Unggulan, ada yang di MA Negeri, ada yang di MA Bahrul Ulum, ada yang di Mu'alimat, ada yang di mana lagi. Jadi nanti tingkat SLTP-nya juga begitu, ada yang di MTS Negeri, ada yang di MTS Plus, ada yang di SMP atau ada, jadi macam-macam. Dan nanti kalian akan bergaul dengan semuanya. Yang penting sekarang dipersiapkan saja. Nah, apalagi yang penting ya, nanti kemudian di pesantren Al-Latifiyah 2 itu ada beberapa jenis kegiatan, ya, ada kegiatan pengajian yang klasikal dalam bentuk madrasah diniyah, itu ada, ya. Jadi ada ketika pagi kalian sekolah di lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan, kalau malam hari itu sekolah lagi di madrasah diniyah Al-Asy'ariyah, madrasah diniyah takmiliyah, penyempurna dari kegiatan atau sekolah di pagi hari, khususnya penyempurnaan di bidang diniyah, ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian kegiatan lainnya sangat banyak, nanti jangan kaget, misalnya jamaah saja diwajibkan, kalau tidak jamaah maka akan dikenai sanksi. Dan macam-macam nanti akan disampaikan secara khusus. Juga ada kursus, ya, kursus bahasa, jadi pendalaman bahasa, intensif bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi yang kelas 1 baik tingkat SLTP maupun SLTA. Selama 1 tahun itu wajib mendalami bahasa Inggris. Nanti kalau kelas 2 mendalami bahasa Arab. Kalau kelas 3 itu fokus kepada ujian sampai dengan mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi. Jadi itulah beberapa hal yang terkait dengan Bahrul Uluman yang mencakup semuanya. Saya tidak menyampaikan banyak karena sudah disampaikan oleh para kiai ketika sama. Saya khawatir nanti malah keliru kalau saya panjangkan. Saya kira ini saja anak-anak. Jadi ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka nanti ketika kalian sudah hadir di pesantren, kita semua harus menghargai norma-norma aturan yang ada di pesantren. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, adat istiadat harus kita junjung tinggi. Saya kira itu sudah rindu rasanya ingin bertemu dengan kalian di pesantren. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kalian segera datang ke pesantren untuk bisa belajar bertatap muka langsung dengan asatidz, ustadzat. Saya kira ini
yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa Ibunya Munjidah di dalam mengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 dibantu oleh putra-putri beliau, mulai dari yang tertua Agus Kiai Haji Ahmad Silahuddin Asy'ari, ya, beserta istri beliau. Kemudian ada Agus Kiai Haji Muhammad Rafiuddin Asy'ari, juga selalu membantu beliau. Ada Neng Emma Umiyatul Husna dengan Gus Aidil Mustafa, suami beliau. Ada lagi yaitu Neng Awin Tamah bersama dengan Gus Edo, ya. Kemudian putri berikutnya adalah Neng Lailatun Ni'mah bersama dengan Gus Farid. Nah, kemudian Gus Mambauddin dengan Neng Anifatul Ulyawati. Jadi banyak yang nanti akan mengasuh kalian. Itu dari keluarga dalam. Kemudian dari asatidz ustadzat, ya tentu jumlahnya banyak sesuai dengan bidang keilmuan yang harus diberikan kepada anak-anak. Ya, saya kira ini saja tentang Bahrul Uman. Semoga bermanfaat. Ada kekhilafan, mohon maaf. Salam kepada kedua orang tua kalian dan keluarga. Jangan lupa mulai sekarang dilatihkan menjaga akhlak karimah, berbudi pekerti yang baik dengan siapapun. Yang kedua adalah istiqomah beribadah, sholat 5 waktu, usahakan jamaah, membaca Al-Quran. Ya. Ini latihan ya sebelum nanti di pondok. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa taat, patuh, dan menyayangi kedua orang tua. Insya Allah kalau ini kalian jaga, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, sukses di pesantren. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.